Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada minggu ini tanggal 29 Mei tahun 2022. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas semua kebaikan dan pertolongan-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu berdiam di dalam diri kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bicaralah Tuhan bagi kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sediakanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kembali kita bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Bahwa kita datang ke rumah Tuhan untuk bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang hadir pada saat ini, semuanya ada sukacita, ada damai, karena saat ini kita ada di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kita baca pada minggu ini, maka ini adalah doa Daud, di mana pada saat itu Daud sedang mengalami yang namanya tantangan yang begitu berat. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ini doanya ini adalah berkaitan antara hubungan mereka dengan Saul, yang pada saat itu orang yang paling dekat dengan Daud. Bahkan mereka sering bersama-sama di dalam perjuangan, dan juga mereka berhasil di dalam perjuangan mereka. Tetapi kenyataan setelah itu, saudara yang dikasihi Tuhan, justru Saullah mengejar Daud. Saullah yang ingin merencanakan kejahatan kepada Daud. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Karena Saul pada saat itu hatinya telah dibutakan, hatinya telah gelap karena ada kebencian di dalam dirinya. Kebencian yang ada di dalam hatinya, itulah yang menggelapkan pikirannya, itulah yang menggelapkan hidupnya, sehingga di dalam pikirannya, di dalam setiap rencananya, dia berusaha bagaimana mengejar, membunuh Daud pada saat itu. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Maka kejahatan yang direncanakan itu baginya, semua itu dia hanya serahkan kepada Tuhan. Sehingga di dalam firman Tuhan ini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud melihat bahwa Allah itu Allah yang begitu peduli terhadap kehidupan orang yang mengandalkan dirinya. Allah itu adalah Allah yang menjadi pelindung bagi mereka yang berharap kepadanya. Sehingga saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini yang menjadi tema untuk kita adalah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang sangat ditekankan oleh Daud di dalam doanya. Pertama adalah Allah melihat apa yang benar. Itu yang dikatakan di ayat yang kedua. Daripadamu kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari berbagai macam cobaan hidup pada saat itu yang membuat Daud begitu menderita, maka saudara yang dikasihi Tuhan, dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, yang tidak pernah membuat yang benar itu menjadi salah. Dia tahu bahwa Allah itu Allah yang selalu berpihak kepada mereka yang melakukan kebenaran. Maka oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata di ayat yang pertama, dia berkata, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mengaku bahwa hidupnya tidak pernah berbohong di hadapan Tuhan. Bibirnya selalu berbicara benar. Bibirnya selalu berbicara jujur di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang ada di dalam hidup Daud pada ayat ini. Dia berkata bahwa bibirku tidak pernah menipu. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka Daud mengingatkan kita bahwa orang benar itu di hadapan Tuhan, pertama yang ditekankan di dalam ayat ini adalah orang yang punya bibir tidak menipu. Bibir yang menipu adalah bibir yang selalu membicarakan kebohongan, bibir yang selalu menyampaikan dusta. Sering bahasa-bahasa gaul berkata,
bibir yang bercabang. Dia berbicara kepada yang satu lain, dan dia berbicara kepada yang satu lain juga. Bibirnya itu digunakan untuk bagaimana cara supaya ada keuntungannya, walaupun itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengingatkan kita bahwa bibir orang percaya itu perlulah kita hati-hati untuk menjaganya. Janganlah sampai bibir kita ini mengucapkan kata-kata dusta. Janganlah sampai bibir orang percaya itu sering mengeluarkan kata-kata bohong dalam hidupnya hari lepas hari. Maka oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Apa firman Tuhan yang berbicara pada kita? Di dalam Matius 5 ayat 37, firman Tuhan berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Artinya Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu harus bicara jujur. Orang percaya itu harus bicara apa adanya. Tidak boleh orang percaya memelihara bibir yang menipu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang benar berseru, Tuhan menjawab doa. Allah yang menyelidiki hati. Daud mengakui di dalam hidupnya, dia percaya bahwa sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, dia mengaku bahwa Allah itu menyelidiki hati manusia. Di ayat yang ketiga, bagian A, firman Tuhan berkata, "Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku." Maka dia berkata, "Maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur." Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mengakui bahwa Allah itu Allah yang mampu melihat kedalaman hati manusia. Allah itu Allah yang maha tahu apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan oleh setiap manusia. Maka oleh karena itu Daud mengaku di hadapan Tuhan, di dalam doanya kepada Tuhan, bahwa dia tidak pernah merencanakan sesuatu kejahatan di dalam hidupnya. Walaupun pada saat itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa Daud begitu besar tantangan yang dihadapinya. Saul selalu mengejar dia. Saul ingin sekali membunuhnya. Tetapi Daud tidak pernah membalaskan kejahatan itu. Sehingga dia mengaku ke hadapan Allah bahwa hatinya tidak pernah merencanakan kejahatan kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang merencanakan kejahatan baginya. Sehingga saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang benar itu adalah hatinya tidak merencanakan kejahatan. Itulah yang dikatakan
di ayat selanjutnya. Bahwa maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Dia yakin bahwa dalam hidupnya tidak ada kejahatan di dalam pikiran, di dalam hatinya. Yang mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, engkau yang menyelidiki hati manusia. Engkau melihat hatiku, bahwa tidak pernah saya merencanakan kejahatan kepada siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang benar. Itulah yang dikatakan tema kita, bahwa orang benar berseru, Tuhan menjawab. Kebenaran dalam hidup Daud, inilah yang membuat doanya dijawab, didengarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita hidup sesuai dengan apa yang telah Daud lakukan di dalam hidupnya. Bahwa hatinya tidak pernah merencanakan kejahatan kepada siapapun. Hatinya tidak pernah berniat tidak baik kepada mereka sekalipun mengejar dia. Karena dia tahu bahwa pembalasan itu adalah haknya Allah. Dia tahu bahwa juga kejahatan yang dilakukan oleh setiap manusia itu tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal mengingatkan kita. Pasal 3 ayat 29 berkata, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Kenapa Daud tidak pernah merencanakan kejahatan itu? Karena dia tahu bahwa setiap orang yang merencanakan kejahatan itulah orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengan itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup sebagai anak Tuhan, anak yang hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, orang benar berseru, Tuhan menjawab. 3, Daud dia tahu bahwa Allah yang mengetahui jalan-jalan orang. Kita melihat di ayat yang kelima. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar itu maka dia meyakini dalam hidupnya bahwa setiap langkah perjalanannya Allah pasti mengetahui. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang benar, perbuatan yang tidak melakukan kekerasan itulah yang harus dia miliki. Dia harus pelihara perbuatan yang tidak melakukan kekerasan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Perbuatan kekerasan, perbuatan yang merampas, perbuatan yang mengambil hak orang lain, itu adalah perbuatan kekerasan. Maka di dalam firman Tuhan ini
Daud berkata, aku tidak pernah berjalan dalam jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Tetapi langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sikap iman, inilah cara hidup yang dipelihara oleh Daud. Sehingga setiap doa, setiap seruannya, Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab dia. Maka dengan itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki cara hidup yang ada di dalam diri Daud pada saat itu. Pertama, kita memiliki bibir yang tidak menipu. Kedua, mari kita memiliki hati yang tidak merencanakan kejahatan. Dan yang ketiga, marilah kita memiliki perbuatan yang tidak melakukan kekerasan. Ketika kita memiliki hal itu, Bapak Ibu Saudara, maka setiap semua doa kita, Tuhan pasti menjawab. Firman Tuhan biarlah menjadi berkat, kekuatan bagi kita ketika kita dihadapi dengan masalah yang sama seperti yang dihadapi Daud pada saat itu. Sehingga kita boleh kuat dan menang bersama dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami dengar. Kuatkan kami, tolong kami, agar kami boleh dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami boleh memiliki bibir yang tidak menipu. Kami boleh memiliki hati yang tidak merencanakan kejahatan. Dan kami boleh memiliki perbuatan yang tidak melakukan kekerasan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengetahui kami, Engkau Allah hakim yang adil, dan Engkau Allah yang mengerti kedalaman hati kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, berkatilah jemaat-Mu, sehingga Engkau tetap dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.